Dalam hidup, tidak jarang kita menyaksikan kenyataan yang terasa tidak adil. Orang yang berbuat curang justru tampak hidup nyaman, bergelimang harta, dan bebas dari masalah. Sementara mereka yang berusaha hidup jujur, tulus, dan penuh kebajikan seringkali harus menanggung kesulitan, penderitaan, bahkan ketidakadilan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendalam di batin banyak orang. Di manakah keadilan itu berada? Pertanyaan ini sering menggoyahkan keyakinan, terutama bagi mereka yang berusaha memegang teguh nilai moral dan ajaran kebaikan. Ada yang mulai ragu, bahkan berpikir bahwa berbuat baik tidak membawa manfaat nyata dalam kehidupan. Sebagian lagi merasa lelah, patah semangat, dan bertanya dalam hati apakah kebajikan masih relevan di dunia yang tampak semakin keras dan tidak peduli. Dalam ajaran Buddha, kenyataan semacam ini tidak disangkal, tetapi juga tidak dipahami secara dangkal. Buddha mengajarkan bahwa kehidupan berjalan berdasarkan hukum sebab dan akibat, hukum karma. Namun hasil dari perbuatan tidak selalu tampak seketika. Apa yang terlihat di permukaan seringkali hanya potongan kecil dari proses panjang yang melibatkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Melalui pemahaman yang lebih dalam, kita diajak untuk melihat kenyataan ini dengan kebijaksanaan, bukan dengan keputusasaan. Dalam video ini, Rakit Tua akan mencoba menguraikan 6 alasan mengapa orang jahat bisa tampak hidup enak, dan orang baik justru menderita. Mari telusuri makna sejati dari kehidupan yang tampak tidak adil ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, buah karma tidak selalu matang seketika. Buddha menyadari dengan jelas bahwa hukum karma bekerja secara halus dan mendalam, tidak tunduk pada keinginan manusia akan keadilan yang serba cepat. Banyak orang berharap bahwa perbuatan buruk langsung berbuah penderitaan, dan perbuatan baik segera mendatangkan kebahagiaan. Namun kehidupan tidak berjalan sesederhana itu. Karma adalah hukum sebab dan akibat yang melampaui hitungan hari, bulan, bahkan satu kehidupan. Karena itu, apa yang kita lihat hari ini seringkali bukan hasil dari perbuatan hari ini, melainkan akumulasi dari niat dan tindakan masa lalu. Dalam kenyataan hidup, kita kerap menjumpai orang yang berlaku curang, menyakiti sesama, atau hidup tanpa moral, tetapi tampak menikmati kemewahan dan kemudahan. Dari sudut pandang ajaran Buddha, kondisi ini bukan pembenaran atas kejahatan, melainkan penjelasan tentang proses karma yang belum selesai. Orang tersebut bisa jadi sedang memetik buah dari kebajikan yang pernah ia tanam sebelumnya, sementara benih keburukan yang kini ditanam masih tersimpan, menunggu saat yang tepat untuk berbuah. Sebaliknya, ada orang-orang yang berusaha hidup jujur, penuh welas asih, dan menjaga sila, namun justru diuji oleh kesulitan bertubi-tubi. Mereka sering merasa hidup tidak adil, seolah kebaikan tidak dihargai. Penderitaan ini bukan hukuman atas kebaikan, melainkan hasil dari sebab-sebab lama yang sedang diselesaikan. Dengan kata lain, orang baik yang menderita sedang membersihkan jejak karma lampau, sambil menanam benih masa depan yang lebih terang. Buddha mengajarkan bahwa keterbatasan manusia terletak pada kecenderungan menilai hidup hanya dari satu potongan waktu yang sangat sempit, saat ini. Padahal kehidupan adalah rangkaian panjang yang saling terhubung. Ketika kita hanya melihat hasil tanpa memahami proses, kita mudah salah paham dan jatuh pada keputusasaan atau kecemburuan. Kebijaksanaan muncul ketika kita belajar melihat kehidupan sebagai perjalanan panjang, bukan perlombaan singkat. Sebagai perumpamaan, karma bagaikan seorang petani yang menanam berbagai jenis benih di ladang yang sama. Ada benih yang tumbuh cepat, ada yang membutuhkan waktu lama, bahkan ada yang baru berbuah setelah musim berganti berkali-kali. Seorang petani yang bijak tidak akan mencabut benih,
hanya karena belum tumbuh hari ini. Ia memahami hukum alam dan dengan sabar merawat ladangnya, yakin bahwa setiap benih akan berbuah sesuai dengan waktunya. Dengan memahami bahwa buah karma tidak selalu matang seketika, kita diajak untuk berhenti iri pada kenikmatan semua orang lain dan tidak putus asa atas penderitaan diri sendiri. Kesadaran ini menumbuhkan keteguhan batin untuk tetap berbuat baik, bukan karena berharap balasan cepat, tetapi karena memahami bahwa kebajikan adalah investasi batin yang tidak pernah sia-sia. Dalam ketekunan inilah, seseorang belajar mempercayai hukum kehidupan dan melangkah dengan hati yang lebih tenang dan sadar. Kedua, kenikmatan duniawi sering menyembunyikan penderitaan batin. Setelah memahami bahwa buah karma tidak selalu matang seketika, kita perlu melangkah lebih dalam melihat apa yang sebenarnya disebut hidup enak. Banyak orang menilai kebahagiaan dari apa yang tampak di permukaan, seperti kekayaan, jabatan, pengaruh, dan gaya hidup. Ketika semua itu dimiliki oleh orang yang berbuat tidak benar, kesan yang muncul adalah ketidakadilan. Namun ajaran Buddha mengingatkan bahwa apa yang tampak menyenangkan secara lahiriah belum tentu sejalan dengan kedamaian batin. Kenyataannya, orang yang menghalalkan segala cara, sering harus membayar harga yang tidak terlihat. Mereka hidup dengan kewaspadaan berlebihan, takut kehilangan apa yang dimiliki, takut rahasia terbongkar, dan takut disalib oleh orang lain dengan cara yang sama liciknya. Senyum yang dipamerkan bisa jadi hanyalah topeng, sementara batin terus digerogoti kecemasan. Buddha menyebut keadaan batin semacam ini sebagai dukkha yang halus, tidak selalu terasa sebagai penderitaan besar, tetapi terus-menerus menggerogoti kedamaian. Sebaliknya, orang baik yang hidup sederhana dan penuh keterbatasan mungkin terlihat kalah secara duniawi, tetapi seringkali memiliki ketenangan yang tidak bisa dibeli. Walau hidup mereka tidak selalu nyaman, batin mereka tidak dibebani rasa bersalah, ketakutan, atau tipu daya. Disinilah perbedaan mendasar antara penderitaan lahiriah dan penderitaan batin. Yang pertama bisa dilihat dan dibicarakan, sementara yang kedua sering tersembunyi, namun jauh lebih menekan. Ajaran Buddha menekankan bahwa penderitaan batin bersumber dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Orang yang mengejar kenikmatan duniawi tanpa kebijaksanaan, seperti menuangkan air laut ke dalam bejana berlubang, semakin diisi, semakin terasa kurang. Keinginan tidak pernah selesai, dan dari situlah kegelisahan lahir. Inilah sebabnya mengapa hidup enak tidak selalu identik dengan hidup bahagia. Bayangkan ada dua rumah. Rumah pertama tampak megah, penuh lampu terang, dan pagar tinggi, tetapi di dalamnya selalu ada suara alarm yang menyala karena penghuninya takut kemalingan. Rumah kedua sederhana, tanpa kemewahan, namun pintunya terbuka dan penghuninya tidur nyenyak tanpa rasa cemas. Dari luar, banyak orang iri pada rumah pertama, tetapi hanya yang tinggal di dalam yang tahu betapa melelahkannya hidup dalam ketakutan terus-menerus. Kesadaran ini menyadarkan kita untuk tidak mudah terpesona oleh kenikmatan duniawi orang lain. Apa yang terlihat sebagai keberhasilan bisa jadi menyimpan penderitaan yang tidak ingin ditukar oleh batin yang jernih. Dengan memahami hal ini, orang baik tidak lagi merasa rendah diri atau iri, melainkan semakin teguh menjaga kebajikan, karena mereka tahu bahwa kedamaian batin adalah bentuk kebahagiaan yang paling sejati dan paling sulit dirampas oleh keadaan apapun. Ketiga, orang baik lebih peka terhadap penderitaan. Kenikmatan duniawi sering menyembunyikan penderitaan batin. Kita mulai melihat bahwa ukuran menderita tidak selalu sama bagi setiap orang. Orang yang hidup tanpa kepekaan batin mungkin tampak santai menghadapi ketidakadilan, bukan karena hidupnya lebih ringan,
melainkan karena hatinya telah menebal. Sebaliknya, orang baik yang melatih kebajikan justru tampak lebih sering terluka. Bukan karena hidup mereka lebih berat, tetapi karena batin mereka lebih hidup dan sadar. Dalam ajaran Buddha, latihan kebajikan, sila, dan perhatian penuh membuat seseorang semakin peka terhadap duka. Mereka lebih mudah merasakan ketidakharmonisan, baik di dalam diri maupun di sekitarnya. Ketika melihat kebohongan, penindasan, atau penderitaan orang lain, batin mereka tidak bisa diam. Kepekaan inilah yang sering membuat orang baik terlihat lebih menderita, karena mereka tidak mematikan rasa demi kenyamanan diri sendiri. Kepekaan ini kerap disalahpahami sebagai kelemahan. Orang yang berempati dianggap terlalu perasa, terlalu memikirkan orang lain, atau tidak cukup keras menghadapi dunia. Padahal, yang terjadi bukanlah kelemahan, melainkan keberanian batin untuk tetap merasakan di tengah dunia yang cenderung mendorong orang untuk kebal dan acuh. Tidak semua orang sanggup tetap lembut di dunia yang kasar. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan bukan hanya milik diri sendiri. Ketika batin semakin bersih, seseorang mulai merasakan dukkha kolektif, penderitaan sosial, ketidakadilan, dan luka-luka batin manusia lain. Orang baik sering memikul beban ini secara diam-diam. Mereka menderita bukan karena hidupnya paling buruk, melainkan karena hatinya cukup luas untuk menampung rasa sakit yang tidak semua orang mau rasakan. Sebagai ilustrasi, ada dua orang berjalan tanpa alas kaki. Yang pertama kakinya telah menebal karena sering melangkah di jalan berbatu, ia hampir tidak merasakan sakit. Yang kedua kakinya lembut dan bersih. Setiap kerikil kecil terasa menyakitkan. Apakah yang kedua lebih lemah? Tidak. Ia hanya belum membiarkan kakinya mati rasa. Demikian pula orang baik, batinnya belum menebal oleh ketidakpedulian. Kepekaan terhadap duka sesungguhnya adalah benih kebijaksanaan dan welas asih. Dari rasa sakit itulah lahir kepedulian, kesabaran, dan niat tulus untuk tidak menambah penderitaan di dunia. Orang baik mungkin tampak lebih sering terluka, tetapi justru melalui luka itulah batin mereka bertumbuh. Mereka tidak sedang kalah oleh kehidupan, melainkan sedang belajar memahami kehidupan dengan lebih dalam dan manusiawi. Keempat, standar kebahagiaan yang berbeda. Setelah memahami bahwa orang baik lebih peka terhadap dukkha, kita sampai pada akar lain mengapa mereka sering tampak lebih menderita. Ukuran kebahagiaan yang mereka pegang tidak sama dengan ukuran dunia pada umumnya. Dunia mengajarkan bahwa bahagia berarti memiliki lebih banyak, lebih kaya, lebih berkuasa, lebih dipuji. Ketika seseorang berhasil memenuhi ukuran ini, ia dianggap sukses dan hidup enak, apapun cara yang ditempuh. Orang yang mengabaikan nilai moral cenderung menetapkan standar kebahagiaan yang sederhana namun dangkal. Selama keinginan indria terpenuhi, selama tidak kekurangan secara materi, maka hidup dianggap baik-baik saja. Dengan standar ini, banyak konflik batin bisa ditekan atau diabaikan. Selama kenyamanan tercapai, suara hati pun sering dibungkam. Inilah sebabnya mengapa orang jahat kadang terlihat lebih santai menjalani hidup. Sebaliknya, orang baik membawa standar kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih berat. Mereka tidak hanya bertanya apa yang menguntungkan saya, tetapi juga apakah ini benar, apakah ini melukai orang lain, dan apakah ini sejalan dengan nilai hidup saya? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat batin mereka lebih sering bergulat. Kebahagiaan bagi mereka bukan sekadar memiliki, melainkan hidup selaras dengan hati nurani. Perbedaan standar ini sering menimbulkan konflik batin.
Orang baik bisa menderita bukan karena kekurangan, tetapi karena harus hidup di tengah sistem yang tidak selalu menghargai kejujuran dan welas asih. Ketika melihat orang yang berbuat tidak benar justru dipuji dan diuntungkan, batin mereka terusik. Penderitaan ini lahir dari ketegangan antara nilai luhur yang diakini dan realitas dunia yang belum ideal. Sebagai ilustrasi, bayangkan dua orang yang meminum air dari sumber yang berbeda. Yang pertama minum air asin, rasa hausnya cepat terpuaskan sesaat, tetapi semakin diminum justru semakin haus. Yang kedua memilih air tawar yang jernih. Mungkin tidak memberi sensasi kuat, tetapi menyehatkan dan benar-benar menghilangkan dahaga. Orang jahat sering puas dengan air asin kenikmatan sesaat, sementara orang baik memilih air jernih ketenangan batin, meski jalannya lebih sepi dan tidak selalu mudah. Kesadaran akan perbedaan standar ini menyadarkan kita bahwa penderitaan orang baik bukan tanda kegagalan hidup, melainkan konsekuensi dari memilih kedalaman daripada permukaan. Mereka mungkin tampak kalah dalam ukuran dunia, tetapi sedang membangun kebahagiaan yang tidak rapuh. Dalam ajaran Buddha, kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak yang dimiliki, melainkan dari seberapa sedikit batin terikat dan terguncang. Kelima, penderitaan sebagai sarana pendewasaan batin. Ketika orang jahat tanpa hidup enak, sementara orang baik harus menanggung kesulitan, muncul kesan seolah kehidupan memilih pihak yang salah. Namun ajaran Buddha mengajak kita melihat penderitaan bukan sebagai tanda kegagalan, melainkan sebagai proses pembentukan batin. Orang baik sering dipercaya oleh kehidupan untuk melalui ujian yang lebih berat, bukan karena mereka lemah, tetapi karena batin mereka memiliki potensi untuk bertumbuh lebih dalam. Buddha menegaskan bahwa duka adalah pintu masuk menuju kebijaksanaan. Tanpa penderitaan, manusia cenderung terlena, melekat pada kenyamanan, dan mengira bahwa hidup ini dapat dikendalikan sepenuhnya. Orang yang hidupnya terlalu mudah sering tidak pernah benar-benar bertanya tentang makna hidup. Sebaliknya, orang baik yang menderita dipaksa oleh keadaan untuk merenung, memahami ketidakkekalan, dan belajar melepaskan. Dalam kehidupan nyata, kita sering melihat bahwa penderitaan justru membentuk karakter. Orang yang pernah jatuh biasanya lebih rendah hati, lebih memahami rasa sakit orang lain, dan tidak mudah menghakimi. Orang baik yang menderita belajar kesabaran bukan dari teori, melainkan dari pengalaman langsung. Luka demi luka, bila dihadapi dengan kesadaran, perlahan mengikis kesombongan batin dan melapangkan hati. Ajaran Buddha tidak memuliakan penderitaan itu sendiri, tetapi memuliakan cara seseorang menyikapinya. Penderitaan yang dijalani tanpa kesadaran bisa melahirkan kepahitan, tetapi penderitaan yang diterima dengan kebijaksanaan dapat menjadi sarana pelepasan. Disinilah perbedaan besar antara orang baik dan orang yang hanya mengejar kenikmatan. Yang satu belajar dari sakit, yang lain melarikan diri darinya. Bayangkan dua orang yang membawa beban. Yang pertama menghindari beban sekecil apapun, selalu mencari jalan paling mudah. Ototnya tidak pernah terlatih, sehingga ketika beban besar datang, ia langsung tumbang. Yang kedua memikul beban sedikit demi sedikit, terasa berat dan menyakitkan, tetapi ototnya menguat. Ketika beban besar datang, ia mampu bertahan. Demikian pula batin orang baik, penderitaan melatih kekuatan batin yang tidak terlihat. Penderitaan menjelaskan mengapa orang baik sering tampak sengsara, sementara orang jahat terlihat hidup enak. Yang satu sedang ditempa, yang lain sedang dimanjakan oleh kenyamanan sementara. Dalam pandangan Buddha, kehidupan yang tanpa ujian bukanlah anugerah terbesar.
Justru melalui penderitaan yang disadari, batin dimurnikan, kebijaksanaan tumbuh, dan jalan menuju kebebasan dari dukkha perlahan terbuka. Keenam, kebajikan menentukan arah, bukan sekadar kenyamanan saat ini. Ketika orang jahat tanpa hidup enak dan orang baik harus bergulat dengan berbagai kesulitan, kita sering tergoda untuk menilai hidup hanya dari rasa nyaman hari ini. Namun ajaran Buddha mengingatkan bahwa kehidupan bukanlah soal siapa yang paling nyaman sekarang, melainkan kemana arah hidup itu bergerak. Kebajikan tidak dirancang untuk memanjakan, tetapi untuk menuntun. Ia bukan hadiah instan, melainkan peta perjalanan batin. Banyak orang rela mengorbankan nilai demi hasil cepat. Mereka memilih jalan pintas, mengabaikan kejujuran, dan menekan suara hati demi kenyamanan sesaat. Hasilnya memang bisa tampak menggiurkan. Harta bertambah, status naik, hidup terlihat lebih mudah. Namun tanpa kebajikan sebagai fondasi, semua pencapaian itu berdiri di atas tanah yang rapuh. Cukup satu guncangan, semuanya bisa runtuh. Sebaliknya, orang baik sering terlihat seperti berjalan melawan arus. Mereka menolak jalan pintas, memilih jujur meski merugikan diri sendiri, dan tetap berwelas asih di tengah dunia yang keras. Pilihan ini jarang membawa kenyamanan cepat. Bahkan, seringkali justru menghadirkan kerugian dan penderitaan. Namun dalam pandangan Buddha, mereka sedang membangun arah hidup yang benar, meski langkahnya terasa berat. Kebajikan bekerja seperti kompas batin. Ia tidak menentukan seberapa cepat seseorang sampai, tetapi memastikan bahwa ia tidak tersesat. Orang jahat mungkin melaju kencang karena tidak dibebani pertimbangan moral, tetapi tanpa kompas, arah cepat itu bisa menuju jurang. Orang baik mungkin melangkah pelan dan sering tertatih, tetapi arah yang ditempuhnya membawa pada kedamaian yang lebih stabil dan mendalam. Ajaran Buddha menekankan bahwa kenyamanan bukan ukuran keselamatan batin. Banyak penderitaan besar justru lahir dari hidup yang terlalu lama dibangun di atas kebohongan dan keserakahan. Ketika usia bertambah, kekuatan melemah, atau kondisi berubah, orang yang tidak memiliki fondasi kebajikan sering kehilangan pegangan. Saat itulah hidup enak berubah menjadi kecemasan, penyesalan, dan kekosongan. Kebajikan menjelaskan mengapa orang baik tetap layak bertahan di tengah penderitaan. Mereka tidak sedang kalah, melainkan sedang menanam arah yang benar. Dunia mungkin mengagungkan kenyamanan sesaat, tetapi ajaran Buddha mengajarkan bahwa hidup yang benar diukur dari kemana batin diarahkan. Dan hanya kebajikanlah yang mampu menuntun seseorang keluar dari lingkaran penderitaan, bukan hanya hari ini, tetapi dalam perjalanan hidup yang panjang. Ketika kita melihat orang jahat hidup enak dan orang baik menderita, ajaran Buddha mengajak kita untuk tidak terburu-buru menilai kehidupan sebagai tidak adil. Kehidupan adalah rangkaian sebab dan akibat yang kompleks, jauh melampaui apa yang bisa kita lihat dengan mata biasa. Apa yang tampak hari ini belum tentu mencerminkan keseluruhan kebenaran. Menjadi orang baik bukanlah jaminan bebas dari penderitaan, tetapi merupakan jalan menuju kebijaksanaan dan kebebasan batin. Penderitaan yang dijalani dengan kesadaran dapat mengubah luka menjadi pelajaran, dan kesulitan menjadi sarana pertumbuhan spiritual. Inilah nilai luhur yang sering luput disadari di tengah hiruk-pikuk dunia. Ajaran Buddha tidak mengajak kita untuk iri pada kenikmatan orang lain, melainkan untuk menguatkan keyakinan pada jalan kebajikan. Ketika kita memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kondisi luar, maka penderitaan pun tidak lagi sepenuhnya menakutkan. Pada akhirnya, pertanyaannya bukanlah mengapa orang jahat hidup enak, melainkan jalan hidup seperti apa yang ingin kita pilih.
Jalan yang tampak mudah namun rapuh, atau jalan kebajikan yang mungkin berat, tetapi menuntun pada kedamaian yang sejati dan abadi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui Saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.